berikan syuhada rebah. Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan negara jaya Islam yang benar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-ayat sadaqallahul azim. Para ahli pengajian Ansor yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertetap muka kembali. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dalam hidayah, taufik serta keridhoannya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya kembali hadir, insyaallah akan menjelaskan masalah awal akhir zahir batin dalam kaitannya berbagai hal. Karena seperti yang pernah saya bahas bahwa awal akhir zahir batin itu adalah sebuah rumusan, ya, rumusan untuk semua rumusan. Sesuatu harus diketahui awal akhir zahir batin, dari mana akan kemana, bagaimana prakteknya, bagaimana sifatnya, itu karakternya dan sebagainya. Teori ini adalah teori ilmiah, ya. Kalau anak santri itu ya dikumpulkan dalam huruf jar, ya, min ila an ala fi ruba bawa kafu walamu. Min dari ila ke, dari mana kita dan akan kemana. Fi di mana kita, harus di mana kita bergerak beribadah. An tentang apa yang akan kita bahas ini, tentang apa. Kemarin kita bahas, ya, tentang Allah. Wahibu an u'rafa fa khalaqtu khalqa. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Berarti kita ini temanya adalah tentang mengenal Allah sebetulnya. Gitu ya. Itu adalah awal maksud Allah menciptakan kita, untuk mengenal Allah dan untuk memperkenalkan Allah. Itu an, tentang Allah. Fi ruba. Ruba itu kadar, banyak sedikitnya, gitu. Ditafsir atau ditakfir, kadar. Sesuatu itu kalau tidak kadar, tidak sesuai dengan kadarnya, pasti akan salah juga. Wal ba'u, dengan siapa, gitu ya. Kita dalam melaksanakan sesuatu, baik kegiatan pribadi ataupun kegiatan sosial, keorganisasian, itu pasti harus dengan siapa. Meskipun sendiri, kita dengan siapa sebetulnya, gitu ya. Nah, itu perlu, ya, untuk mengetahui untuk apa, untuk memaksimalkan langkah-langkah kita. Memang secara khusus ayat itu mengatakan awal akhir zahir batin. Masalah bagaimana, masalah dengan siapa, masalah di mana, itu tidak secara jelas ada dalam ayat itu. Kaf ya, selanjutnya kaf. Kaf itu litashbih. Harus seperti apa? Misalkan kita ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, Indonesia yang gemah, lipah, jinawi. Kaf, seperti apa yang gemah, lipah, jinawi itu? Harus ada dalam pikiran kita, konsep kita. Seperti zamannya Rasul misalkan, nah, itu harus ada konsepnya, gitu kan? Bentuk-bentuk pilot projectnya. Gitu. Kemudian walam,
Karena apa? Dorongannya. Nah, dari mana? Motifnya ini karena apa? Penyebabnya sehingga kita melakukan sesuatu. Jangan sampai betul awalnya, betul akhirnya niatnya ke sana tapi dorongannya salah. Kita ngaji, kita mencari ilmu, masuk ke lembaga tertentu, motifnya salah, nanti kesannya salah. Wal kafu wal lamu. Nah, itulah rumusan-rumusan dari huruf-huruf jar, huruf-huruf khofad yang membuat kita itu khofad sebetulnya, karena ujung dari perjalanan itu adalah khofad. Ujung dari ilmu itu tawadu, ya. Semakin tinggi ilmu seorang akan semakin menunduk, maka ujungnya itu khofad sebetulnya, dari khofad ke khofad. Hadirin rahimakumullah. Masalah awal akhir kita mengkaji ya tentang Allah. Namun ketika ingin mengkaji tentang Allah, tentu itu mengkaji masalah ilmu mengenal Allah. Dan sebelum mengkaji ilmu mengenal Allah, maka kita perlu mengkaji adab bersama Allah. Karena ada kaidah al-adabu qoblal ilmi. Adab itu wajib diketahui sebelum ilmu. Wal ilmu qoblal amali. Dan ilmu itu sebelum beramal. Jangan mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, nanti mardudatul la tuqbalu, tertolak, tidak diterima. Bahkan dari awal akhir ini bisa disimpulkan rumusnya, ini rumusan. Setelah amal apa tadi? Al ilmu al adabu qoblal ilmi, wal ilmu qoblal amali. Lalu setelah amal itu apa? Setelah beramal itu apa hasilnya? Setelah beramal itu adalah adab lagi. Karena awalnya adab, akhirnya pun harus adab. Kalau konsep awal akhir itu, yang awal itu pasti akhir, yang akhir itu pasti awal. Karena kalau huwal awal wal akhiru adalah dua entitas, maka jadi dua. Nah, dalam tauhid huwal awalu wal akhir, dia yang awal, dia pun yang akhir. Berarti ketika dikaitkan dengan adab, adab harus di awal, maka pasti adab harus di akhir. Apa dalilnya? Dalilnya ya tadi falsafah, semakin tinggi ilmu semakin menunduk, semakin berisi semakin menunduk. Artinya akhirnya itu adab. Dan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Yang paling sempurna dari seorang mukmin keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ujung dari perjalanan seorang mukmin adalah akhlak. Nah, jadi akhlak itu atau adab itu ya awal juga akhir. Buat apa kita kaji ilmu setelah pintar lalu sombong, lalu meledek yang bodoh dan sebagainya. Adab itu awal dan akhir. Sebagaimana yang awal akhir itu ya yang setiap yang mengawali pasti mengakhiri, gitulah. Itu rumusan apa? Rumusan kehidupan. Nanti lebih dalamnya lagi, manusia yang awal itu Nabi Adam, yang akhirnya pun itu Nabi Adam. Loh, kok bisa? Itu rumusan. Namun itu perlu. Nah, ini wallahu a'lam, ini kajian. Nanti bagian ahli spiritual yang mengkajinya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kaitan awal dan akhir, ya, dalam adab, ya, adab tadi sebagai dasar kita. Kemudian kajian adab pun kita harus memulai dari mana? Lagi-lagi dari mana lagi? Gitu. Karena kalau kurang tepat ya salah juga. Makanya itu siapa Imam Syekh Nawawi gitu ya, mengarang kitabnya itu saya memohon kepada Allah gitu ya, supaya diberikan petunjuk
tentang mana yang paling dahulu saya sampaikan. Gitu. Itu saking pentingnya tartib mana dulu yang harus dilakukan. Hadirin rahimakumullah, kalau melihat Quran, ya tartibu tadwin, susunan penyusunan urutan penyusunan Quran itu diawali dengan Fatihah dulu. Fatihah itu dikatakan sebagai pembuka. Maka marilah kita memulai segala sesuatu dengan Fatihah. Kalau terlalu panjang, maka inti Fatihah itu Bismillah. Maka Fatihah adalah dikatakan sebagai pembuka, ayat pembuka dari semua pembuka, kunci dari semua kunci. Gitu. Maka marilah kita mengkaji Fatihah. Gitu ya. Namun saya dalam kaitan kajian adab, ya, di sini pertama kita harus memulai dari keyakinan bahwa kita sedang melakukan sesuatu, ya. Kalau ngaji, kita sedang ngaji Bismillah. Kalau abtadi'u Bismillah, ya. Bisa takdiyah itu, atau ya jar majrur Bismillah bukan dengan nama Allah dalam artian dan Allahnya tidak ada, gitu ya. Bukan dengan nama, karena kita tidak menyembah nama, kita menyembah Allah. Maka bersama nama Allah itu sebetulnya bersama zat yang bernama Allah, karena kita lupa ada zat Allah. Meskipun ya kita tidak bisa membayangkan atau gimana, tapi keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Maka Bismillah itu kita ngaji bersama zat yang bernama Allah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang maha memiliki sifat kasih dan penyayang. Ar-Rahman, di situ ada ziyadah alif nun. Para ulama menafsirkan itu isyarat tambahan huruf adalah tambahan makna. Berarti sifat Rahman, sifat kasih itu adalah baik berkaitan dengan kasih sayang di dunia ataupun di akhirat. Itu jadi sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang itu lebih ablag, ya, lebih daripada sifat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu khusus di akhirat. Dari mana ulama tahu? Dari isyarat lapan, isyarat huruf, bahwa Ar-Rahman ada ziyadah alif dan nun. Itu menunjukkan bahwa ada tambahan makna. Hadirin rahimakumullah. Ada pesan apa di balik Bismillah? Sadohirnya saja. Karena semua ayat itu ada banyak makna batiniah, gitu ya. Ulama itu banyak menafsirkan dari satu ayat itu sampai 70 tafsir, gitu ya. Sampai 70 tafsir dari satu ayat padahal. Nah, yang zahirnya saja bahwa kita memulai harus dengan sifat kasih dan sayang. Itu bagian dari akhlak, mengasihi dan menyayangi. Mengasihi siapa dan menyayangi siapa? Ya tentu mengasihi diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Jangan dolim terhadap diri sendiri. Apakah kita mau membiarkan kita dalam kebodohan? Maka kita harus jujur. Kalau ngaji, apa yang tidak kita tahu supaya diisi dengan pengetahuan. Gitu. Karena kita sayang dengan diri kita. Kalau tidak sayang ya kita cuekin diri kita. Jadi harus menyayangi pertama dari diri juga nanti kepada orang lain. Karena dalam diri kita sebetulnya ada diri orang lain. Nah, seperti yang dikatakan ketika kita tidak sholat saja, maka sama dengan efeknya itu kaum muslimin itu efeknya. Karena kita ini bagian dari kaum muslimin. Kemarin dari asal usul dikatakan bahwa ketika ruh umat Muhammad itu tawaf mengelilingi ruh Muhammad, nur itu
tawaf mengelilingi itu. Maka ada yang melihat Nabi Muhammad, Nur Muhammad dari wajahnya, dari kepalanya, dari pundaknya, dari kaki, tangan, dada dan sebagainya, itu menjadi bagian-bagian organ kita sebetulnya. Ada kelompok pundak, ada kelompok tangan, kelompok kaki, kelompok dada, kelompok wajah. Ulama itu ya wajahnya, para pemimpin itu kepalanya, mukminin itu dadanya, gitu ya. Para pedagang itu pundaknya. Maka dalam diri kita sebetulnya yang dikatakan kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad. Dan dalam diri kita ini ada kumpulan para pedagang, kumpulan ulama, kumpulan para pemimpin, kumpulan para ahli jihad fisabilillah, para pejalan kaki, para itu dalam diri kita itu semua tipe manusia ada. Kajasadil wahid, bagaikan satu tubuh itu bukan mengandai-andai, memang persis seperti satu tubuh. Kalau mau diyakinkan oleh ahli yang sudah ini, memang satu, kita ini satu sejatinya, dan di akhirat pun akan satu, karena awal pun dari yang satu. Nah, jadi akhlak terhadap diri, menyayangi diri itu sebetulnya kalau didalami termasuk menyayangi yang lain. Tidak mungkin, tidak boleh kita mementingkan diri sendiri, tidak boleh. Kecuali dalam masalah agama, keselamatan di akhirat, dahulukan diri. Kalau masalah kepentingan duniawi, dahulukan orang lain.